Kalau kamu cuma datang ke daerah bencana tanpa mempunyai skill, mendingan nggak usah datang. Nah, ketika mulai datang, apa yang Bapak lakukan? Ya, Aduh, Anis bertanya lagi ketika mulai datang, apa yang Bapak lakukan? Ya, seharusnya jawab aja, mencari tahu apa tuh yang kayak kata Bapak waktu jadi gubernur, artinya kalau ada banjir, ambil toa. oi Pak Prabowo tengok nih, nggak bisa lewat loh orang, aku pun nggak bisa pulang. Kayak mana ini? Kapan lah Bapak bantu sini Pak? Bapak kemarin sampai sini nggak? Pertanyaanku. Aduh mbak, jalan sekecil itu aja pun kau ribut kali ya kan. Masa langsung presiden kau salahkan mbak, sama Pak Presiden kau langsung minta bantuan. Itu kan kau kan ada abah itu, kan bisa kau minta bantuan sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Abah Nepal ya, tahu ya Abah Nepal ya, yang beberapa hari terakhir ini viral lagi di media sosial ya kan, kampanye gratis ya, karena yang bersangkutan berhari-hari berada di lokasi bencana yaitu Aceh ya, ya iyalah. Wong nganggur ya kan, sebulan pun bisa di sana, nggak ada kerjaan ya kan. Tetapi teman-teman ya, tidak dinyana, ternyata tidak semua orang di Aceh itu menyambut kedatangannya dengan baik. Ya, bahkan ada seorang netizen ya yang sepertinya berasal dari Aceh yang ngerujak Abah, bahkan sampai bikin perut kaku ya kan. Dan dalam salah satu video ya, kita bisa melihat nanti Abah seolah mendukung tindakan warga Aceh yang sedang mengibarkan bendera putih ya, dan berharap warga Aceh mendapatkan bantuan dari pihak asing lebih banyak lagi. Dan di waktu bersamaan ya, bikin ngakak. Mu'allim seolah menskakmat pernyataan Abah tersebut. Kata Mu'allim ya, secara tidak langsung, nggak ada ceritanya warga Aceh menyerah. Mana ada ceritanya warga Aceh menyerah, apalagi dana pemulihan yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat banyak. Cuma memulihkan Aceh itu nggak seperti membalik telapak tangan gitu loh. Aduh Abah, dimanapun engkau berada, engkau selalu bikin perut kami kaku. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nah, ketika mulai datang, apa yang Bapak lakukan? Ya, Aduh, Anis bertanya lagi ketika mulai datang, apa yang Bapak lakukan? Ya, seharusnya jawab aja, mencari tahu apa tuh yang kayak kata Bapak waktu jadi gubernur, artinya kalau ada banjir, ambil toa. Aduh, Anis,
bego bener. Ya jelas ya Anis ya. Kalau namanya warga tuh saat banjir datang tuh pasti yang dilakukan tuh pasti apa? Menyelamatkan diri. Masih bertanya aja lagi, bego, bego. Apa tuh? Anis, masa harus mencari apa lagi, Nis? Mau mencari toa seperti yang kata kamu waktu jadi gubernur. Nah, artinya kalau ada apa-apa langsung toa. Toa tidak disediakan di sana. Ya kalau orang ibarat saat ada banjir datang melanda, ya otomatis pasti yang dilakukan itu pasti apa? Bagaimana caranya menyelamatkan diri? Menyelamatkan diri, memberitahukan kepada warga-warga lain, awas banjir datang, itulah pasti dilakukan. Masa itu aja udah tahu? Dasar memang Anis ini memang bego, bego. Aduh, Mas Ian Jibril, ada aja Anda ini, ya kan? Sempat-sempatnya bikin konten tentang abang, ngomentarin abang. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya atas perilaku yang tidak sopan dan sedikit kurang etis yang dilakukan oleh netizen di bagian depan tadi yang ngeludahin HP-nya sendiri. Dan nginjek HP-nya sendiri, ya kan? Aduh. Tapi ngomong-ngomong gimana menurut teman-teman komentar netizen barusan ya, Bang Ian Jibril terkait Abah Wan Nepal ya? Lanjut. Kalau kamu cuma datang ke daerah bencana tanpa mempunyai skill, mendingan nggak usah datang. Karena yang dibutuhkan daerah bencana itu adalah misalnya tenaga rescue, misalnya Anda dari pencinta alam, tenaga kesehatan, itu sangat dibutuhkan gitu loh. Terus misalnya ahli teknik tentang kelistrikan, itu mereka butuhkan. Kalau hanya untuk selfie, terus foto-foto, kemudian numpang makan, kemudian numpang nginap, itu memberatkan para pengungsi kawan. Jadi kamu harus tahu itu ya. Tolong fokus. Nah, ini saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Kalau tidak memiliki keahlian khusus, jangan datang ke lokasi bencana ya. Kecuali memang memiliki keluarga yang terdampak bencana dan ingin memberikan bantuan atau ingin menjemputnya untuk dibawa pulang sementara sampai keadaan pulih, itu nggak masalah. Tapi kalau di lokasi bencana ya kan, makan numpang ya kan, numpang. Kita tahu bersama kan, makan numpang ikut warga. Bukannya memberi makan, malah mencari makan. Hah? Jadi kalau nggak punya keahlian, ya keahlian khusus ya kan, yang sudah disebutkan oleh netizen barusan, udah mending janganlah ke lokasi bencana, kecuali mau pencitraan gratis ya kan. Iyalah, mau kampanye nggak ada modal, nah bisa ya. Lanjut. Kenapa pasang ini? Menyerah, orang ini bilang, warga ini menyerah, bilang menyerah bukan arti kata di perang ya, menyerah dengan keadaan gini Pak, Artinya minta bantuan. Di masyarakat umumnya katanya sudah menyerah Pak, karena menyerah dah masyarakat. Menyerah itu gimana maksudnya? Sudah nggak sanggup lagi, Pak. Bukan menyerah sebenarnya. Apa adanya dari pemerintah, dari pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat kan sedang menyalurkan, sedang mengupayakan. Seperti saya bilang tadi, tidak kita balik bertelapak tangan. Hari ini banjir, besok dibangun ABCD semuanya itu. Tidak mungkin, ini sudah berapa hari? Sudah 21 hari. Kita lihat sendiri. Kita bukan duduk diam semuanya. Juga pemerintah pusat bukan duduk diam, mengusahakan juga. Kita paham-pahamlah, ya, ngerti lah. Nah loh ya, pernyataan Mu'alim barusan menurut saya adalah sebuah tamparan keras ya kan, skakmat ya terhadap Abah ya, yang seolah mendukung
tindakan warga Aceh yang mengibarkan bendera putih ya dengan tujuan agar mendapatkan bantuan dari pihak asing lebih banyak lagi. Diskakmat lu sama Mualim sang gubernur Aceh. Mana ada ceritanya warga Aceh itu menyerah ya? Nggak ada. Warga Aceh terus berbenah, apalagi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat nggak sedikit. Iyalah, nggak sedikit. Ya cuma nggak semudah membalikan telapak tangan, kan seperti itu. Lanjut. Lihat nih Pak, bantuin warga dong bersihin gelondongan-gelondongan kayunya. Ini aja saya bingung nih ngeliatnya gimana bersihinnya, warga juga bingung banget, energinya udah makin nipis. Pak, pemerintah tolong bantuin bersihin gelondongan kayunya biar masyarakat di sini dan di tempat-tempat kebencanaan lainnya tuh bisa segera menjalani hidup yang normal. Yang kelihatan ya, yang kelihatan tadi polisi, ada TNI, ada BNPB, ada masyarakat mitra Polhut, ada TNGL dari Kehutanan, Taman Nasional Gunung, ada dari Polhutnya kan, ada juga dari FKL, mitra Kehutanan, ada juga OIC, Yayasan OIC. Di influencer di depan tadi di mana sih? Sok-sokan mengatakan mana katanya sedikit pernyataan Menteri Kehutanan apa Menteri apa itu ya, itu aja dibelintir ya, padahal Menteri itu mengatakan bahwa dalam bencana banjir bandang di Aceh, kayu yang merupakan potongan rapi dari pembalakan ya, itu tidak banyak. Maksudnya tidak banyak itu dibandingkan dengan kayu lain yang berserakan, itu jumlahnya nggak sebanding. Bukan berarti tidak banyak itu terus mengatakan ini sudah saya hitung, sudah ada 30. Ya iyalah 30 kayu gelondongan hasil penebangan. Tetapi ada kayu lain yang ribuan yang itu hanyut itu bongkar sampai akar-akarnya. Itu kategorinya tidak banyak dibandingkan dengan kayu lain gitu loh. Udah gitu ya kan, mengatakan gak dibantu katanya membersihkan puing-puing kayunya. Kau dengar gak kata relawan barusan? Relawan ini bajunya kotor, kelihatan sekali dia berada di lokasi bencana memberikan bantuan. Nah sementara itu tadi si anaknya siapa itu, anaknya si artis itu ya kan, influencer gak jelas, bajunya bersih. Dia ke lokasi bencana, cuma selpong aja itu. Nggak ada tangannya kotor sama sekali itu. Kurang ajar kan itu namanya. Lanjut. Oi Pak Prabowo tengok nih. Nggak bisa lewat loh orang, aku pun nggak bisa pulang. Kayak mana ini? Kapan lah Bapak bantu sini Pak? Bapak kemarin sampai sini nggak? Pertanyaanku. Aduh mbak, jalan sekecil itu aja pun kau ribut kali ya kan. Masa langsung presiden kau salahkan mbak, sama Pak Presiden kau langsung minta bantuan. Itu kan kau kan ada abah itu kan bisa kau minta bantuan sama dia. Kau kan bisa bupati, camat, apa segala macam, langsung presiden gitu aja. Buat ngeri kali kau mbak. Jangan gitulah mbak, nampak kali kau. Aduh. Nah ini juga ya kan, ngapain kau teriak-teriak minta ke Pak Prabowo? Pak Prabowo jauh di Jakarta bro ya. Iyalah, yang dekat-dekat aja, yang di samping kau tadi siapa? Abah Nepal. Nggak bisa bang, kalau minta ke Abah Nepal nggak ada duit. Orang dia aja kesini bukannya ngasih makan korban bencana, malah numpang makan bang. Ya itulah abah kalian ya. Lanjut. Wali Nanggro atau pimpinan adat di Aceh kecewa karena bantuan internasional untuk penanganan bencana banjir dan longsor nggak bisa masuk ke Aceh. Malik Mahmud Al-Haitar kecewa karena menurutnya bencana alam belum tertangani secara merata. Menurutnya bantuan terlambat datang, banyak korban dan rumah hancur. Serta korban harus tinggal di posko pengungsian. Dari pertimbangan itu tadi semua, ia mempertanyakan kenapa pemerintah pusat tak kunjung tetapkan status bencana sebagai bencana nasional. Wali Nanggro bilang banyak duta besar negara sahabat yang menghubungi untuk kasih bantuan. Tapi terhalang aturan karena status bencana Aceh bukan darurat bencana nasional. Bencana nasional harus dideklarasi lebih awal, tapi tidak dilakukan.
Malahan pembantuan yang datang di sini agak terlambat. Ya, saya banyak dihubungi oleh duta-duta asing. Mereka ingin membantu, tetapi masalahnya belum dinyatakan darurat nasional. Ini menurut peraturan internasional, mereka kalau sudah diberikan deklarasi, mereka bisa masuk. Wah, gimana menurutmu guys? Coba tulis di kolom komentar. Aduh, 11-12 dengan Abah Nepal ya. Dari sini saya mulai mengerti kenapa Abah itu di Aceh itu menang ya. Pada saat Pilpres kemarin ya, suaranya sangat signifikan sekali, tidak sebanding dengan suara yang didapatkan oleh Prabowo ya, apalagi paslon 03 Pak Uban, sangat kecil sekali. Abah mendapatkan suara yang bisa dikatakan itu sangat telak ya, menang telak di Provinsi Aceh. Ya jelas aja ya kan, Walinangro Aceh sama Abah 11-12. Berharapnya mendapatkan bantuan asing ya kan, lebih banyak. Aduh, yang jadi pertanyaan Pak Tua, apa yang sudah kau berikan kepada warga Aceh pada saat bencana ini? Coba ya kan, tunjukkan, viralkan. Oh, saya sudah menyumbangkan 1 triliun kekayaan saya kepada warga Aceh yang terdampak banjir. Baru saya acungi 2 jempol, kalau perlu 4 jempol. Tapi kalau belum memberikan bantuan apa-apa, aduh, udahlah ya kan, berhenti bacot ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.